Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nisa ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Aja banter-banter bangun. Wa'atu dan berikanlah an-nisa'a pada wanita-wanita, maksudnya calon istri, sadaqatihinna, sedekah-sedekah mereka, maksudnya adalah mahar-mahar mereka, ai muhurahunna, mahar-mahar mereka, nikhlatan dengan ikhlas, dengan senang hati. Fa in tibna, maka jika mereka mengembalikan. Kalau dakhala dia, kalau dakhalna apa? Mereka perempuan. Koma dia, kalau komu mereka, kumna mereka perempuan. Tibna mereka perempuan mengembalikan. Tobat itu artinya kembali. Fa in tibna, maka jika mereka mengembalikan para perempuan itu, lakum pada kalian, min syai'in, an syai'in dari sesuatu, minhu darinya, yaitu dari mahar, fakulu nafsan, yaitu secara sendiri, sukarela maksudnya. Fakuluhu, maka makanlah itu, hani'an dengan enak. Hani'an sedap, makanya enak itu bahasa Arab asalnya, henak ya. Hani'an dengan henak, dengan sedap. Mari'an, lagi baik akibatnya. Jadi ini ayat tentang mahar. Sekali lagi, hukum Islam itu tidak hanya berlaku khusus pada sebab ayat itu, tapi berlaku umumnya lafaz. Ini misalnya dalam hal khusus adalah urusan mahar, yaitu wajib memberi mahar, diberikan kepada perempuan. Tapi kalau istri itu mengembalikan sebagian atau semuanya, ayo makanlah silahkan. Tapi mahar itu wajib. Ini menyambung beberapa pertanyaan kemarin atau bahkan para ahli fikih. Ada yang mengatakan dan datang pada Abah bahwa ahli fikih itu sepakat kalau laki-laki membunuh perempuan pun harus dikisos. Menyatakan pada Abah begitu. Makanya disitulah, padahal Abah menyatakan apa? Sampai pada SMS contoh ya, laki-laki membunuh perempuan tidak diwajibkan kisos. Wajibnya kisos bukan itu. Tidak termasuk laki-laki membunuh perempuan itu harus dikisos, enggak. Padahal dalam fikih katanya seluruh ulama fikih secara ijma itu mengatakan bahwa juga harus dikisos. Loh, ya ndaklah. Disitulah makanya apa? Abah menyampaikan, membuat buku namanya apa? Tafsir ayat ahkam. Kalau kepingin bertanya lebih lanjut, datang ke Abah ya. Makanya Ibu Ani dipanggil Abah, seluruh dosen, seluruh mahasiswa, seluruh siswa santri
kalau tidak paham datang ke Abah. Orang lain pun kalau nggak paham, ayo dijelaskan Abah. Kalau datang sebaiknya mengajak orang yang ngerti usul fikih, orang yang ngerti nahwu sorof, yang ngerti cara menafsirkan Al-Quran, yang ngerti hukum. Abah juga tidak apa-apa datang, pokoknya berkumpullah. Di antaranya ada yang ngerti fikih, ya. Sebab fikih tidak berdiri sendiri. Fikih tidak berdiri sendiri. Ada urusan juga namanya akidah. Seperti ayat ini menjelaskan tentang mahar. Menjelaskan tentang mahar. Laki-laki kalau menikahi perempuan wajib memberi mahar. Wajib memberi mahar. Itulah hukum Allah. Yang menciptakan laki-laki Allah, yang menciptakan perempuan juga Allah. Kalau Allah mau membuat hukum, ya terserah Allah toh. Misalnya ada wanita ngeyel, sudah saya dinikahi nggak usah beri mahar, nggak apa-apa, gratisan, nggak apa-apa misalnya. Itu tidak boleh gitu loh. Harus ada maharnya. Harus ada maharnya. Kalau setelah selesai ditentukan maharnya atau dan diberikan ya secara sempurna, kemudian dikembalikan lagi pada sang suami, mas, sampai ternyata bayar mahar jual becak gitu, sekarang tidak bisa kerja, sudah belikan becak lagi, ya tambah tak tambah ini, ya tidak apa-apa. Tapi aturan hukum Allah itu Allah yang mengatur, kita junjung tinggi. Ya. Kenapa kalau laki-laki cemberut misalnya berpaling, maka perempuan istrinya itu disuruh mengadakan perdamaian. Perdamaian yang intinya adalah melepaskan sebagian haknya. Allah berfirman begitu, ya sudah, suka-sukanya Allah lah. Ya. Nah kalau mau bertanya kenapa, maka wajib diyakini dulu bahwa hukum itu baik, benar. Baru setelah itu kita bertanya, betapa agungnya, betapa mulianya, betapa maha mengetahuinya Allah, sehingga membuat hukum seperti itu. Nah, baru. Paham ya? Disinilah Abah mengejarkan tafsir ahkam. Di sini Abah mengajarkan Al-Quran. Abah bertanggung jawab pada Allah. Kalau ada santri yang kepingin belajar fikih, fikih itu pendapat-pendapat coy. Ya, dulu kan Al-Quran. Pendapat-pendapat semuanya. Bahkan ada yang ngeklaim pendapat itu secara ijma semuanya, padahal tidak juga. Oh, Abah juga pendapat. Iya, tetapi Abah berusaha untuk memahami Al-Quran itu bukan dari segi fikihnya saja, tapi juga untuk fikih-fikih yang lain. Satu permasalahan itu juga berlaku untuk yang lain, mesti cocok, mesti. Nomor dua, dihubungkan dengan thoriqah itu cocok. Makanya aturan kalau laki-laki boleh nikah sampai 4, bahkan kalau sudah diberi ilmu adil sebaiknya minimal 2, ya, sebaiknya minimal 2. Itu ya suka-sukanya Allah lah. Allah yang membuat hukum kok. Allah yang membuat diri kita kok. Allah sudah sayang, maha sayang pada kita, ya kan? Allah sudah mengetahui keadaan kita. Nggak usah dikhelah, nggak usah diayal. Perempuan tidak boleh menikah lebih dari 1. Kalau sudah punya suami tidak boleh dinikahi lagi. Itu hukum Allah, ya sudah. Yang bikin kita itu juga Allah kok, ya kan? Dan Allah bikin kita itu sudah sayang pada kita. Allah membuat hukum itu karena sayangnya pada kita. Allah tidak rugi kalau hukumnya itu dilecehkan. Tetap Allah Maha Kaya, ya kan? Dalam waris Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa bagian anak laki-laki, seorang anak laki-laki seperti bagian 2 anak perempuan. Jangan pakai ngomong gak adil, subhanallah.
Hartanya siapa yang dibagi itu, hartanya siapa? Oh, hartanya Allah kok ngomong gak adil. Ya. Hartanya Allah, ya suka-suka Allah lah. Nakal-nakalan itu suka-suka Allah. Padahal bukan karena suka-suka, tapi karena Allah Maha Sayang. Terbukti sudah Allah Maha Sayang. Kalau Allah tidak Maha Sayang, nggak jadi mata kamu, ya. Nggak jadi telinga kamu, ya. Nggak jadi mulut kamu, nggak jadi pencernaan makan kamu. Kalau Allah tidak Maha Sayang. Allah sudah Maha Adil. Kalau nggak Maha Adil, nggak jadi. Hidung kamu lo nggak ada, ya. Karena Allah Maha Adil, maka hidung kamu ya pas dihadapkan ke bawah, ya. Bukti-bukti Maha Adilnya Allah, ya sangat banyak lah, nggak bisa dihitung, ya. Pada penciptaan otak kamu aja, penciptaan otak kita itu menunjukkan bahwa Allah Maha Adil. Jadi hukum Allah, nah yang sekarang ini masalah perempuan, masalah urusan harta, maka baru menikah saja sudah harus memberi mahar. Nah, kalau urusan harta, maka laki-laki itu apa? Lebih ditekankan untuk tidak pelit pada wanita. Jangan pelit-pelit lah jadi laki-laki pada wanita, ya. Drik, ya. Semuanya indrik loh, ya. Makanya santri yang di sini ya mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Meskipun belajar dari Al-Qur'an, tetapi itu adalah apa? Singkat tapi apa? Singkat tapi ya padat lah. Singkat dan mantap, ya. Daripada kalian harus berputar-putar menurut pendapat ini, pendapat ini. Sudahlah, ini dulu ditafsirkan oleh Abah. Nanti kalau masih kamu belum dong, ya pikir lagi, ya. Dalam hal jinayah, dalam hal had, ya, had itu hukuman dari Allah. Maka Rasulullah pernah bersabda, idra'ul hududa mastata'tum. Tinggalkan had itu sebisa kalian. Kalau memang ada celah-celah untuk meninggalkan had, maka tinggalkan had. Ojo dihukum. Hai para hakim, gitu loh. Sebisa mungkin kalau memang ada alasan. Kecuali tidak ada alasan, gak boleh seenaknya, ya. Idra'ul hududa bisyubhati. Tinggalkan had itu karena ada syubhat, yaitu karena ketidakjelasan. Misalnya kalian jadi hakim, ada orang mengadukan si Mas Pria ini, Mas Pria P, ya, Mas Pria ini membunuh Mbak wanita, ya, membunuh Mbak wanita. Minta dihukumi secara hukum Allah, ya. Minta dihukumi secara hukum Allah. Yang jelas Mbak wanita itu kan sudah mati, ya kan? Tidak mungkin dia menuntut. Paling yang menuntut keluarganya. Tetapi kita menerapkan hukum bukan karena tuntutan keluarga, bukan hanya karena tuntutan keluarga, tapi karena hukumnya perintah Allah. Maka bagaimana cara menyelesaikan ini? Ya pakai itu. Ada celah-celah kok. Wal unsa bil unsa. Perempuan apa? Diwajibkan qisas jika membunuh perempuan. Berarti jika laki-laki itu berartinya, itu artinya. Kalau nggak paham dengan artinya ini, maka ya tanyakan, ya, pada ahlinya. Itu termasuk mengandung arti laki-laki membunuh wanita tidak dikisos. Nah, kalau ada orang begitu ya sudah, terapkan itu aja hukumnya Allah. Tidak kisos, cuma denda saja. Ya, memang kadang-kadang kalau ditunjukkan kedua-duanya, andai, kata andai, yang perempuan bunuh laki-laki maka harus kisos. Nah, nanti jadi apa? Iri, ya.
mengatakan tidak adil. Padahal kadang-kadang kalau dipisah, hukumnya Allah itu ini, hukumnya Allah itu enggak mewajibkan qisas. Allah tidak mewajibkan qisas apabila laki-laki membunuh wanita. Cuma yaitu apa, harus denda. Ya itu aja terapkan, tidak usah takut pada manusia. Takutlah pada Allah saja. Sudah. Wa atun nisaa, dan berikanlah pada wanita-wanita soduqotihinna, sodakoh mereka atau mahar mereka. Ngerti mahar? Mas kawin itu loh mahar. Laki-laki yang menikahi perempuan memberikan mahar, yang diserahkan kepada istri atau calon istri itu, pada wanita yang dinikahi, itu aja ya. Wa atun nisaa soduqotihinna, dan berikanlah pada wanita-wanita sodakoh mereka, maksudnya mahar mereka. Satu, laki-laki menikahi wanita dengan membayar mahar, ya kan, yang diserahkan pada wanita tersebut. Dua, dikiaskan dengan urusan mahar, atau enggak usah dikasih gitu, enggak apa-apa. Kias itu apa sih? Menyamakan hukum, karena ada persamaan alasan. Nah, gurung mudeng dengan kias ya. Jadi seluruh hukum, seluruh aturan itu mesti ada alasannya, pasti ada alasannya. Jangan kau sujud pada atau menyembah kepada matahari, tapi sembahlah kepada Allah yang apa? Menciptakan matahari itu. Berarti dikiaskan dengan itu, jangan menyembah kepada pohon mangga, pohon kluwih, ya, tapi sembahlah Tuhan yang menciptakan pohon mangga, pohon kluwih dan sebagainya, ya. Itu namanya kias. Kenapa tidak menyembah pada pohon kluwih itu dikiaskan dengan menyembah matahari? Karena sama-sama ciptaan. Pohon kluwih ya ciptaan Allah, matahari juga ciptaan Allah. Itu namanya kias. Jadi apa sih maksudnya kok tidak boleh atau haram menyembah matahari? Karena matahari itu ciptaan. Alasannya kan itu kan, ilat hukumnya. Karena matahari itu ciptaan, berarti pohon kluwih juga ciptaan. Dikiaskan, wajib dikiaskan itu. Sebab pada dasarnya larangan menyembah matahari itu jangan menyembah, pada dasarnya berarti jangan menyembah ciptaan Allah. Gitu loh. Nomor dua, apa tadi? Dikiaskan dengan urusan mahar, yaitu laki-laki pada dasarnya memberi sodakoh atau harta kepada perempuan. Itu pada dasarnya, itu pada asasnya. Makanya kalau ada suami kok mengungkit-ungkit pemberiannya kepada istri, maka suami yang brengsek. Paham ya? Kalau perempuan pada dasarnya taat pada suami, kalau suami pada dasarnya memberi kepada istri, memberi pada istri. Sudah, mudah-mudahan manfaat. Makanya kalau ada persengketaan, itu loh Abah, saya diberi oleh suami saya, dan karena saya diberi, saya berikan pada ibu saya, pada waktu itu ibu saya sakit, maka saya kasihkan ibu. Ternyata diungkit-ungkit lagi oleh suami, maka
Abah mengatakan kamu jangan kembalikan, suami brengsek itu. Udah mudah-mudahan manfaat.